به أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Fadhal. Dari kanan. Dari kanan saya. Daruratin wasa'atu famin ajli dzalika fanahnu fi daruratin ila ahli ilmin indahum rusukhun atau rusukhu, nanti al ilmiyah diniatkan rusukhul ilmi wasa'atu tila'in. Famin ajli, min ajli jar majrur dzalika iya, tapi apa kedudukannya? Ajlinya tanpa tanwin, min mudhafun ilaih, majrur dia zalikanya. Ya, ketahuan dari ajlinya tanpa tanwin. Fa min ajli zalika fa nahnu mubtada fi daruratin jar majrur ila ahli ilmin mudhafun ilaih indahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillah. Mana dia tadi? Ilmin. Oh, indahum. Nah, indahum. Zaraf humnya mudhafun ilaih. Rusukhun. Nah, ini jumlah baru nih. Ila ahli ilmin indahum rusukhun. Indahum jumlah baru. Siapa mubtada yang di akhiran? Rusukhun. Indahum khobar yang dikedepankan. Nah, nanti jumlah ismiyah ini indahum rusukhun terletak setelah ahli ilmin nakirah. Ya, maka dia kedudukannya na'at. Nah, jumlah ini nih terletak setelah ahli ilmin yang dia nakirah, maka dia na'at. Nanti terjemahannya jelas. Karena jumlah terletak setelah nakirah na'at. Walaupun ahli ilmin di sini mudhafun ilaih tapi masih terhitung belum ma'rifah. Karena dia mudhafun ilaihnya dengan isim nakirah juga. Nakirah belum sampai jadi ma'rifah. Wasa'atu apa ya? Maktuf tentu kemana? Rusukhun, betul. Ittila'in mudhafun ilaih. Terjemahkan. Fa min ajli dzalika. Min ajli dzalika, oleh sebab itu, dalam rangka itu, karena itu gitu ya. Fa nahnu fi daruratin. Maka kita dalam keadaan mendesak, ya, mendesak ila ahli ilmi. Membutuhkan ahli ilmu yang, kan ada yang kan naat di situ, yang dia memiliki rusukhun. Apa rusukhun? Ya, teguh lah ya dalam ilmu. Ini yang di Quran, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Di surat An-Nisa Al-Imran tuh di awal-awal tuh masalah muhkamat wal mutasyabihat. Wasa'atu tila, dan luas. Itila itu apa? Telaahnya. Luas telaahnya, luas wawasannya, luas ilmunya, banyak bacanya ibaratnya lah. Seperti itu. Nah, azalikanya itu kemana? Min ajli zalika. Tadi 3 poin di atas yang kemarin kita bahas. Banyaknya bid'ah, kemudian orang-orang menanti-nanti fatwa tanpa ilmu, kemudian banyak debat. Maka 3 kondisi ini membutuhkan ahli ilmu yang benar-benar kokoh ilmunya. Lanjut. Fikhun. Tun. Wa indahum fikhun. Sama ini kalimatnya.
Ya, indahum zaraf sebagai khobar dikedepankan, fikhun mubtada'nya, fi dini jar majrur, Allahi mudhafun ilaihi, wa indahum hikmatun sama. Ya, khobar dan mubtada yang diakhirkan, fi taujihi jar majrur. Hinya apa tuh? Hi domir bukan? Enggak, hinya domir bukan? Bukan. Ini satu kata, taujihan dari kata wajjaha yuwajjihu. Fi taujihi ibadi mudhafun ilaih, Allahi mudhafun ilaihi. Apa artinya nih? Wa indahum fikhun fi dinillahi. Ya, dan ahli ilmu yang mereka memiliki atau di sisi mereka terdapat fikhun fi dinillah, pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah. Wa indahum hikmatun, dan mereka juga memiliki hikmah fi taujihi ibadillah, dalam membimbing, mengarahkan. Dari kata wajah, wajah kan diantara maknanya sisi. Wajjaha yuwajjihu, taujih apa, menggiringlah ibaratnya lah, mengarahkan ibadillahi, hamba-hambanya Allah. Ibad jamak dari abad. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan nggak akan bertemu, nggak akan memiliki dua sifat orang munafik. Yang pertama husnus samti, yang kedua fikhun fidin. Fikhun fiddini. Husnus samti bagus niat, bagus tujuan, dan fikhun fiddin pemahaman dalam agama. Lanjut. Fadl. Siapa nih? Bang Lutfi dah. Lianna. Itu benar-benar tadi itu yang poin itu. Ya. Ilmin nazariyin. Saya dulu Bang Lutfi. Li'anna katsiran, li sama anna. Li huruf jar, anna temannya inna. Belum ada majrurnya ya. Katsiran. Yang mansub siapa? Isim anna ya. Yang mansub isim annanya. Mubtada yang memasukkan anna disebut isim anna mansub kadang. Minan nasi. Al-ana. Zaraf yahsuluna. Fi'il mudhari. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya hum ya, atau waw. Kembali ke nas, katsiran minan nas. Ala ilmin, jar dan majrur. Nazariyin, naat. Ilmin nazariyin, naat. Fi mas'alatin, minal masaili, jar majrur. Masail tuh jamak dari mas'alatin. Nah, itu kalau di kitab terjemahan apa tuh terjemahannya? Ilmin nazariyin. Ilmu teori ya. Allahu a'lam ya. Kata penulis li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan dari manusia al-ana sekarang yahsuluna, mereka apa yahsuluna? Ya. Hanya memperoleh gitu ya. Memperoleh ilmu teori gitu. Fi mas'alatin minal masaili, dari masalah-masalah. Wala yuhimhum. Lanjut. Bang Dani. Ya. Yuhimmuhum. Yuhimmuhum. An-nazaru
Ya, islah hi karena ila kan huruf jar. Ila islahil khalqi wa ila tar tar wa ila tarbiyati wa betul wa ila tarbiyatihim wa annahum idza aftau aftau hmm. aftau bikaza wa kaza wa kaza sara wasilatan betul ila syarrin betul akbar betul kok tahu sih ila syarrin akbar betul la ya'lamu madahu illallah hu. Nah, ntar kita belum belajar mustasna ya, pengecualian. Kata penulis, wala yuhimmuhum an-nazaru yuhimmu. Nah, irang dulu. Fi'il mudhari, keadaannya majhul? Enggak. Ini maklum ini wazannya ahamma yuhimmu. Kalau majhul dhamma awal fathah sebelum terakhir untuk mudhari. Nah, humnya apa? Maf'ulun bi. An-nazaru fa'ilnya. Ila islahi fa'il itu pelaku ya. Jar majrur al-khalqi mudhafun ilaihi wa ila tarbiyatihim sama jar majrur mudhafun ilaihi. Wa annahum anna dan isim anna. Idza ini syarat dan ada makna dzaraf ya. Aftau fi'il madhi betul. Ini afta yufti memfatwakan. Kemudian fa'ilnya dibikin hum. Jadilah dia aftau. Bi kaza jar majrur wa kaza ma'tuf. Bi kaza wa kaza tuh ini dan itu gitu ya. Sara wasilatan. Sara fi'il madhi wasilatan khabar sara karena sara fi'il naqis. Sara temannya siapa? Induknya bukan laisa dong. Karena makanya yang dicari isim dan khabarnya. Wasilatan khabarnya berarti mana isimnya? Nah, ayo. Hah? Apa? Khabarnya wasilatan. Wasilatan. Kenapa dia khobarnya? Karena nakiroh. Nakiroh kalau terletak sudah fi'il nakis biasa dia khobarnya. Nah, berarti isimnya sekarang kemana nih? Tersembunyi. Domir huwa. Kembali ke fatwa kayaknya nih. Wa annahum idza aftau bi kadza wa kadza sara fatwahum wasilatan ila syarril akbar. Maknanya jelas. Ketahuan apa mahdzufnya? Ila syarrin jar majrur akbaro. Betul naat ini. Naatnya syarrin. Nakiro. Kenapa fathah? Mamnu minas sarf terhalang dari tanwin. Kenapa? Ya, ini sifat kemudian wazan af'ala. La ya'lamu fi'il mudhari la-nya la nafiyah ya karena ya'lamunya normal. Berarti artinya tidak. Madahu mada di sini la ya'lamu madahu. Apa nih mada? Bukan. Ini isim ini. Cuma apa kedudukannya? La ya'lamu madahu. Maf'ulun bi betul. Hu-nya mudhafun ilaih. Illallahu. Iya. Hu-nya
mudhafun ilaih. Illallahu. Allahu. Kan, kalau mustasna dia harus masuk. Ini ada yang mengeluarkan dia dari hukum mustasna. Ini i'rabnya bisa kelihatan. La ya'lamu madahu illallah. Fa'ilnya ya'lamu. Pelakunya ya'lamu. Semakan. Wala yuhimmuhum. Tidaklah mementingkan mereka atau merisaukan mereka. Ahamma yuhimmu, sesuatu yang merisaukan. Nah, makanya hal yang penting dalam bahasa Arab disebut muhim. Ada muhimmun. Nah, ini perkara yang penting. Tapi sebenarnya bukan penting terjemahannya. Muhim itu artinya merisaukan. Apa yang merisaukan? Apa yang tidak merisaukan mereka? An-nazaru ila islahil khalqi. An-nazar bukan perhatian terhadap perbaikan makhluk. Nah, jadi mereka hanya fokus pada ilmu teori tadi. Wa ila tarbiyatihim, dan kependidikan makhluk. Ya, perhatian terhadap islah atau perbaikan dan pendidikan masyarakat gitu, tidak mementingkan, tidak merisaukan mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka idza aftau, jika berfatwa bikaza wa kaza, dengan fatwa ini dan itu, sara fatwahum wasilatan ila syarrin akhbaro. Seolah maknanya itu. Nah, fatwanya mereka malah menjadi wasilah kepada keburukan yang lebih besar. Ya. La ya'lamu madahu illallah, yang keburukan tersebut tidak ada yang mengetahui madahu, jangkauannya, kecuali Allah. Saking buruknya, maksudnya besar keburukannya kepada pihak lain, tidak ada yang tahu sampai mana tuh keburukannya kecuali Allah. Ya, kurang lebih lah mananya. Ya, di situ apa di situ? Benar. Di kitab terjemahan apa? Nah, itulah. Lanjut, kita ke bab kedua, fi adabi talabil. Coba dibaca, Pak. Udah lama nih nggak baca nih. Al-babus tsani. Betul. Fi adabi talibil wal asbabil mu'inati ala tahsilihi. Mantap, sampai situ, Pak. Ini al-babus tsani ya. Bab kedua ini mubtada dan tsani sebagai apa? Naatnya, betul. Nah, fi adabi jar majrur talibi bukan mudhafun ilaih. Kalau naat pasti ada bin talibin. Ada bi talibi al ilmi mudhafun ilaih. Wal asbabi ke mana? Fi ada, betul. Wal asbabil mu'inati al mu'inati naatnya muannas ya, karena asbab jamak tidak berakal. Ala tahsilihi jar majrur hi mudhafun, betul, mudhafun ilaih. Nah, mana khobarnya al-babus tsani? Nah, itu dia semuanya ya, fi adabi talibil ilmi wal asbabil mu'inati ala tahsilihi. Berarti terjemahannya gimana? Bab kedua yaitu gitu ya, fi-nya tentang adab jamak ini, penuntut ilmu, sebab-sebab yang menolong, membantu alat untuk memperoleh hi-nya kemana? Ke ilmu. Ahsan, hi-nya ke al-ilm. Kemudian di bawah ada wa yastamilu ya. Coba wa yastamilu. Lanjut. Gantian, Pak. ويشتمل على فصلين. الفصل الأول آداب طالب العلم. الفصل الثاني الأسباب المعينة على تحصيل العلم.
Ini sama kayak di atas ya. Tapi nggak apa-apa kita i'rab. Wa yastamilu fil mudhari ala faslaini. Jar majrur. Isim apa nih? Faslaini. Isim musanna. Dua ya, ganda. Faslun, fasal. Kalau dua fasal, faslain, faslan. Al faslul awwalu ini sama kayak al babul awwal di atas tuh. Mubtada dan bukan. Naat. Adabu. Nah, ini baru khobarnya. Tolibi mudhafun ilaih. Al-ilmi mudhafun ilaih. Bang bawa sama al-faslu tsani mubtada dan naatnya. Al-asbabu khobar. Al-mu'inatu naat. Ala tahsilil ilmi jar majrur mudhafun ilaih. Apa artinya? Wa yastamilu mencakup. Ala faslaini dua pasal. Pasal pertama adab penuntut ilmu, pasal kedua sebab-sebab yang menolong untuk menghasilkan atau mendapatkan memperoleh ilmu. Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya. Al-faslul awwal. Terjemahannya penting ya, kalau antum masih nggak tahu artinya terus terjemahannya. Nanti sampai udah nggak butuh terjemahan lagi. Nah, lanjut di halaman 19 berarti. الفصل الأول آداب طالب العلم. Lanjut. طالب العلم لا بد له من التأدب Biadabin. بآداب Terus نذكر nazkuru. ونذكر منها الأمر الأول إخلاص Niyati. لله عز وجل. Nah, al-faslul awwalu adabu thalibil ilmi sama kayak yang di belakang tadi. Thalibul ilmi kita bawanya ya. Thalibul ilmi, thalibu mubtada, al-ilmi mudhafun ilaih. La budda lahu. La budda. Nah, budda di sini isim la. Ingat udah dipelajari belum isim la? Terakhir kalau nggak salah. Ya, la seperti inna, menasab isim merafa khobar, tapi isim yang dinasab nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Nah, itu budda. Asalnya buddun. Apa arti buddun? Jalan. La budda, tidak ada jalan sama sekali. Nah, artinya harus. Lahu jar dan majrur, hunya kembali ke thalibul ilmi. Minat ta'addubi jar majrur, bi adabin jar majrur, nazkuru fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya ini? Nahnu. Minha al-amrul awwalu. Al-amru mubtada lagi, al-awwalu naat, ikhlasu khobar, an-niyati lillahi azza. Apa i'rabnya? Fil madi. Wa jalla fil madi juga ma'tuf ya, wa-nya ataf. Nah, kata penulis, coba terjemahkan. Al-faslul awal. Pasal pertama Adabu thalibil ilmi. ada pada penuntut ilmu. Kemudian kata penulis thalibul ilmi la budda lahu Harus baginya minat ta'addubi, dari atau untuk ta'addub beradab. Nah, jadi labud damin harus untuk gitu ya. Walaupun minnya nggak diterjemahkan dari. Nah, harus beradab biadabin. Ya, dengan adab-adab atau dengan beberapa adab. Nadhkuru minha. kami sebutkan di antara Nah, betul. Minnya min tab'id ini. Di antaranya. Berarti saya nggak sebutin semuanya. Ya, kalau semuanya penuh bukunya. Al-amrul awwal. perintah yang pertama. Bukan perintah. Perkara yang pertama. Nah, jadi amr itu ada dua mananya ya, benar. Ada perintah, ada perkara. Yang perintah zamannya apa?
Mawak. Awamir. Awamir. Kalau yang perkara umur, betul. Nah, yang di hadis itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu perintah apa perkara? Barang siapa beramal dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya atau tidak ada urusannya dalam agama kami, perkaranya dalam agama kami, maka dia tertolak. Hah? Perkara. Enggak dua-duanya. Kalau perintah nanti ada hal-hal yang Rasulullah SAW enggak perintahkan, tapi sunnah gitu loh. Seperti takrirnya. Maka di situ amarnya adalah perkara. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada urusannya, tidak ada perkaranya dalam agama kami, enggak ada dalilnya maksudnya, maka itu yang tertolak. Al-amrul awal, perkara yang pertama apa? Kok jadi perkara sih? Apa benar ya? Iya perkara betul Ustaz. Ya, atau enggak yang pertama gitu ya. Ikhlasun niyati lillah. Mengikhlaskan untuk Allah, memurnikan niat untuk Allah gitu. Mana ikhlas, manasnya murni. Memurnikan niat untuk Allah. Ya, berarti ikhlas harus ada pamrihnya. Cuma pamrih hanya kepada Allah, bukan tanpa pamrih ya. Lanjut. Bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhullahi wad darul akhirati wad darul akhirata tak ya, dia lagi dibikin atman. Dikit lagi. bi anna Allah hasa alaihi wa raghaba fihi wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Yaitu bi an yakuna fi'il mudhari mansub kena an, dan dia fi'il nakis tasrifannya kana, berarti tidak cari fa'il, tidak cari maf'ulun bih. Qasdu berarti isimnya yakun. Kalau seandainya bukan fi'il nakis maka dia fa'il ya kan. Qasdu isimnya yakun. Hu bi talabi al ilmi mudhafun ilai. Wajha Berarti ini saja isimnya yakun. isimnya kan marfu. Wah, nama Khobarnya yakun. Salah sebut kayaknya. Nah, ini khobarnya dia. Allahi mudhafun ilai. Wad darok maktuf ke wajah. Al akhirata naat dari ad-dar ya. Darul akhirah bisa dibikin naat manut, bisa juga mudhaf ilaih. Kadang-kadang mudhaf ilaih darnya enggak ada alif lam. Darul akhirati. Li annallaha, li huruf jar, kemudian annallaha. Anna dan isim, mana isim annanya? Allaha mansub. Hassa fi'il madi alaihi wa raghaba fi'il madi fihi jar majrur. Kita terjemah dulu. Bi an yakuna, yaitu dengan menjadikan qasduhu. Apa qasd? Maksud, tujuan. Nanti kalau isi maf'ulnya kan qasada yaqsidu qasdan qasidun maksudun, bahasa kita tuh maksud. Nah, yaitu menjadikan maksud tujuan bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmunya, apa yang dia tujukan? Wajah Allahi, wajahnya Allah. Wad darul akhirata, dan negeri yang terakhir atau negeri akhirat. Li'annallaha hassa alaihi, nah, memotivasinya. Wa raghaba fihi, sama, menganjurkannya. Raghaba ini yang nanti masdarnya apa? Raghaba yuraghibu targhiban. Kan antum pernah dengar tuh targhib wa tarhib. Ya kan? Targhib motivasi, tarhib nakut-nakutin. Nah, raghiba kalau kena fi artinya cinta. Berarti raghaba fihi membuat cinta, menganjurkan. Kalau kena an benci. Raghiba anhu benci. Raghiba maknanya bisa plus minus dia. Qala ta'ala, qala
fi'il madi. Ta'ala fi'il madi sifat buat Allah ya. Qala Allah Ta'ala. Fa'lam fi'il amr fi'il amr annahu Anna dan isim. ana dan isinya. La ilaha isim la La ilaha illallahu. Itu ada khabar la disembunyikan ya. La ilaha haqqun illallahu. Allahu badal dari haqqun yang disembunyikan itu. Wastaghfir fi'il amr li dzambika jar majrur. Qala ta'ala. maka Allah katakan fa'lam muilah ilmuilah annahu la ilaha illallah. bahwasanya ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Walil mu'minin kalau nggak salah ayat selanjutnya. Coba apa kaitannya antara ikhlas dengan ayat ini? Fa'lam. Belajar Ustaz. Ya? Oh, kata Syekh, jika di bawahnya itu ya, jika Allah memerintahkan sesuatu berarti perintahnya ibadah. Di situ perintahnya fa'lam, ilmuilah, belajarlah berarti. Apalagi yang disuruh belajari apa? La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti ya maksudnya suruh ikhlas. Ikhlas diantara maknanya tauhid. Ikhlas besar lawan katanya syirik. Ikhlas kecil lawan katanya riya. Ikhlas kan ada dua maknanya. Bisa tauhid, bisa ikhlas yang biasa kita kenal tuh. Nah, ini juga ayat ini nih nanti jadi perkataan Imam Bukhari yang terkenal. Apa ini? Tahu gak? Dari ayat ini Imam Bukhari mengatakan sesuatu perkataan yang terkenal. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Kenapa? Karena kata Imam Bukhari Allah buka la ilaha illallah qaul perkataan, wastaghfir li dzambik istighfar amal. Allah buka dengan fa'lam. Ilmuilah. Berarti ilmu sebelum al qauli wal amal, sebelum berucap dan beramal. Ini di usul salasa ini di awal-awal. Lanjut wasana'u. Asnallahu au amaro tan. Kata penulis wasana'u alal ulama'i fil qur'ani ma'rufun. Wasana'u mubtada alal ulama'i jar majrur fil qur'ani jar majrur ma'rufun. Marfu nih khobarnya nih ya. Wa idza tadi ya kita udah bahas syarat dan ada mana dzaraf mustaqbal. Asna fi'il madi Allahu fa'ilnya ala syai'in jar majrur au amaro fi'il madi ma'tuf mana? Asna ya. Bihi jar majrur sara fi'il madi apa nih? Coba ibaratannya apa? Itu khobarnya dari Khobar soro. Berarti tadi soro fi'il madi naqis. Ibaratan khobarnya. Mana isimnya? isimnya tersembunyi soro Domir huwa. Ya. Kembali ke bihi itu tadi. Bihi yang di belakangnya itu. Jika jadilah soro, jadilah huwa, sesuatu itu ibadah. Kata Syekh wasana'u alal ulama. Nah, sana itu pujian bertubi-tubi. Kalau memuji terus-terusan itu disebut sana. Dari kata isnan dua. Ya kan? Mendatangkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya kalau mujinya berkali-kali itu disebut sana. Nah, banyak. Nah, pujian atas ulama fil Quran di dalam Al-Quran ma'rufun, hal yang
Nah, hal yang ma'ruf maksudnya banyak lah gitu. Wa idza asnallahu ala syai'in Dan apabila Allah memuji sesuatu perkara, satu hal, au amaru bihi atau memerintahkannya, atau memerintahkan hal tersebut, soro syai'u asyai'u ibadatan gitu loh ibaratnya. Jadilah perkara tersebut yang Allah puji-puji dan perintah itu sebuah ibadah. sebuah ibadah. Nah, karena Allah banyak memuji penuntut ilmu atau banyak memuji menuntut ilmu, ya berarti menuntut ilmu ibadah gitu. Lanjut. Dan ibadah harus apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Itu tadi makanya. Lanjut. Idzan Izan fi fayajibu izan faya jibul ikhlasu ikhlasu fihillahi fihi lillahi fihillahi bi an bi an yanwiya wiya. Nah, ini nawa yanwi kenaan jadi yanwiya. Nu tolak betul wajahallahi azza wa jalla. Saya dulu Bang. Idzan. Nah, idzan harfu apa? Harfu fujaiyah namanya. Ya, kalau begitu, nah ini nggak tahu nih yajibu apa yajiba bacanya nih. Soalnya idzan kan penasab fi'il mudhari. Tapi ada fa-nya. Nah, apakah dia batal dengan amalannya wallahu a'lam. Nah, intinya gitu. Oleh karena itu, nah idzan tuh kata para ulama iz sama an. Cuma wallahu a'lam ya. Afwan, bukan iz sama an. Iz sama nun pengganti kalimat. Nah, jadi jika menuntut ilmu itu wajib, ada kalimat yang disebutkan gitu loh. Fayajibul ikhlasu gitu seolah-olah. Fayajibu apa? Yajibu. Fi'il mudhari. Al-ikhlasu fa'ilnya fihi jar majrur lillahi jar majrur bi an yanwiya. Yanwiyanya dulu. Fi'il mudhari mansub kenaan, bi-nya huruf jar. Ya, terus majrurnya mana? Itu kalau nanti diniatkan. An yanwiya jadi masdar. Al insanu fa'ilnya yanwiya fi talabil ilmi jar majrur mudhafun ilaih wajha maf'ulun bi siapa? Yanwiya Allahi mudhafun ilaih azza wa jalla tadi fil madi. Kata penulis idzan kalau begitu, kalau tahu menuntut ilmu itu adalah ibadah gitu loh maksudnya. Fayajibul ikhlasu. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya wajib ikhlas fihi padanya, pada menuntut ilmu itu lillahi memurnikan niat untuk Allah. Gimana caranya? Bi an yanwiya dengan seseorang Meniatkan. nah dengan seseorang situ maksudnya al insan ya, meniatkan fi talabil ilmi dalam menuntut ilmunya wajhallahi mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surga dan sebagainya. Nah, nawa yanwi yang kita terjemahkan niat dari kata apa? Al-hubbu wan nawa. Nawa itu apa? Biji. Apa namanya? Benih. Al-hubbu wan nawa. Nawa itu benih yang ditanam di bibit ya. Nah, makanya niat itu dalam hati sebagaimana biji dalam tanah. Enggak perlu talafuz bin niat, enggak usah pakai usolli atau nawai itu tolabal ilmi misalnya, enggak usah kan? Begitupun para ibadah lainnya enggak perlu diucapkan. Wallahu a'lam. Ntar kita sampai sini dulu dibaca kita. Sallallahu alaihi wa sallam.